Sebagai generasi yang mendominasi di negara kita, Gen Z menghadapi banyak sekali tantangan yang serius, mulai dari kesulitan cari kerja, inflasi yang semakin tinggi, dan masalah ekonomi lainnya. Misalnya gini deh, semakin kesini harga kebutuhan kayak rumah, itu naiknya udah gila-gilaan. Bahkan Bu Sri Mulyani sendiri sampai bilang, kalau generasi muda saat ini, itu terancam untuk gak bisa beli rumah. Padahal seperti yang kita tahu, rumah itu udah jadi kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Dan bayangin, untuk kebutuhan pokok ini aja kita masih kesulitan untuk dapat hal tersebut. Ditambah lagi, kesulitan mencari kerja, ini masih menjadi masalah yang cukup serius bagi generasi muda, khususnya bagi generasi Z. Bahkan kalau gue lihat datanya, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik periode 2021-2022, mereka menemukan 9,9 juta penduduk Indonesia itu masih menganggur. Dan menurut Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, angka pengangguran itu didominasi oleh generasi Z. Dan dilansir dari berbagai penelitian serta laporan, ada prediksi yang menyebutkan bahwa Gen Z ini justru bisa menjadi generasi termiskin dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kayak generasi milenial, generasi X, bahkan baby boomer. Ditambah lagi dengan bertambahnya populasi setiap tahunnya, ini akan jadi sebuah ancaman karena bertambahnya pesaing dalam mencari kerja. Nah, dalam prinsip ekonomi, ketika semakin banyak demand pekerja, maka upah yang ditawarkan cenderung akan semakin rendah karena semakin banyak pesaingnya. Alhasil, mereka cenderung mengalami tantangan finansial yang cukup kompleks. Bayangin aja, tadi kan gue sempat bilang ya, kalau harga rumah itu terus naik setiap tahunnya, sementara gaji mereka itu nggak sebanding sama kenaikan inflasi. Bahkan mungkin banyak dari mereka itu nggak kebeli rumah sama sekali. Ini beda banget gitu, sama generasi-generasi sebelumnya yang mereka tuh masih bisa beli rumah di usia muda dengan tabungan yang nggak sebanyak kayak sekarang. Belum lagi dampak dari pandemi COVID-19, ini memukul perekonomian global secara besar-besaran hingga sampai saat ini. Coba deh, kita lihat beberapa tahun ke belakang. Pandemi aja udah bikin banyak perubahan besar, bukan cuma dari segi kesehatan tapi juga dari ekonomi. Kayak banyak perusahaan yang tumbang, lapangan kerja yang hilang, dan harga barang yang terus naik. Situasi ini jelas banget ngerugiin, terutama buat mereka yang baru masuk ke dunia kerja, khususnya Gen Z yang lagi mulai berkarir atau bahkan baru lulus sekolah. Mereka tuh harus ngadepin kenyataan pahit ini. Nah, makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa Gen Z terancam jadi generasi termiskin. Dan gue udah rangkum semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Salah satu hal yang bikin Gen Z rentan jadi generasi termiskin itu adalah kesenjangan ekonomi yang semakin meluas. Karena kalau kita lihatnya, sebagian besar kekayaan yang ada di dunia itu masih dikuasai oleh segelintir orang. Nah, sayangnya, peluang bisnis untuk Gen Z saat ini itu lebih susah dibandingkan generasi yang lama. Karena kalau Gen Z ini mau coba kaya dari berbisnis juga, mereka harus menciptakan sebuah inovasi baru yang cenderung belum ada sebelumnya. Karena kalau mereka mau kaya dari sumber daya alam, itu sangat susah. Karena sumber daya alam kita itu udah dikuasain sama segelintir pengusaha besar dari generasi sebelumnya. Alhasil Gen Z ini harus cari cara baru nih untuk menemukan peluang jadi kaya lewat cara yang belum pernah dilakuin sebelumnya. Tapi problemnya, cara-cara baru yang bisa dilakuin itu cuma bisa dieksekusi sama sedikit banget dari Gen Z. Makanya Gen Z itu punya beberapa tantangan yang lebih besar ketika mereka mau berbisnis. Dan selain itu juga, nyatanya kesenjangan ekonomi ini tuh juga diperparah oleh keadaan generasi Z itu sendiri. Karena kalau gue lihat datanya di Amerika aja, ternyata tingkat porsi nabung remaja itu semakin menurun, yaitu sebelumnya 8,5%, turun jadi 3,9%, which is ini turun sampai lebih dari setengahnya. Dan setelah gue telusurin di internet, ternyata penyebabnya itu karena Gen Z ini lebih mau hambur-hamburin uangnya buat pengalaman yang baru, dibandingkan uang itu disimpan buat ditabung. Bahkan hal ini sampai jadi sebuah tren loh, yaitu tren yang bernama soft saving. Ya maksud gue gini, umur dari 20-30 tahun, itu adalah fase di mana kondisi ekonomi itu jadi penentu buat kedepannya. Nah, kalau di umur segitu aja uangnya dihabisin buat hal yang gak jelas, tentunya ini bakal jadi resiko bagi Gen Z ke depannya untuk terancam miskin. Bahkan selain itu juga, gue tuh sering banget dengar kalau Gen Z itu dicap sebagai generasi yang paling lembek sama generasi sebelumnya. Alasan mereka sih sebenarnya simple, karena Gen Z itu susah banget buat dimengerti dan juga terlalu banyak nuntut ini itu. Dan akibatnya, banyak Gen Z itu lebih milih jadi pengangguran daripada mereka kerja di tempat yang mereka nggak suka. Padahal kalau dilihat dari generasi sebelumnya, ya hitungannya sih dikit banget, bahkan nggak pernah ada kasus kayak begitu. Karena kalau gue lihat dari sudut pandang generasi sebelumnya, pekerjaan itu dianggap sebagai kewajiban buat bertahan hidup, yang mana mereka tuh nggak terlalu mikirin passion ataupun sebuah kenyamanan. Sementara kalau Gen Z, orientasi mereka tuh lebih milih kualitas hidup yang bukan sekedar digaji doang, tapi juga mereka pengen punya makna di balik dari apa yang mereka lakuin. Makanya Gen Z itu sebenarnya gak bisa bedain mana yang harus jadi passion, mana yang jadi pekerjaan. Syukur kalau keduanya itu bisa selaras, tapi ya gimana pun kita harus bisa lebih realistis. Makanya ini tuh udah bukan jadi hal yang mengherankan lagi ketika ngeliat banyak Gen Z yang cepet banget resign dari kerjaannya,
bahkan sebelum mereka dapat gaji pertamanya. Dan yang khawatirnya, kalau kebiasaan ini terus-terusan ke bawah, mereka tuh jadi kesulitan buat ngembangin karir mereka, dan ini akan mengancam kepastian finansial di masa mendatang. Ketika melihat perkembangan teknologi yang terjadi sampai saat ini, gak bisa dipungkiri kalau itu semua bisa membantu hidup manusia. Karena dengan adanya teknologi, semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara efektif tanpa makan banyak waktu serta tenaga. Tapi faktanya, puluhan profesi yang udah bertahan selama bertahun-tahun, saat ini perlahan mulai digantikan sama bantuan dari AI. Dan ini tentu bakal mengancam pekerjaan di generasi Z yang mereka tuh baru mulai berkarir. Bahkan menurut data yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, lebih dari 25% pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang tinggal di negara terkaya di dunia itu bisa diambil alih sama AI yang makin lama tuh skillnya makin mirip sama manusia. Dan yang uniknya, AI itu bisa belajar dengan sendirinya lewat latihan yang udah dibikin sedemikian rupa supaya mereka tuh bisa mengolah semua data yang relevan sama keadaan saat ini. Nah makanya, Gen Z ini kan jadi generasi yang banyak berhadapan langsung sama teknologi. Mungkin kalau lo mikir pekerjaan yang ngebuatin fisik itu lebih terancam sama AI dan industri kreatif itu cenderung lebih aman, nyatanya itu gak sepenuhnya benar. Karena pas gue cobain AI di aplikasi dan website di internet saat ini aja, mereka tuh mampu bikin gambar ataupun desain grafis sesuai instruksi yang lo mau. Bahkan ini tuh bisa selesai dalam hitungan detik. Lu bisa pengen sendiri, berapa banyak lulusan sekolah angkatan Gen Z yang mereka tuh terancam gak bisa kerja gara-gara hal ini. Dan ini baru Gen Z yang punya skill di bidang inovasi digital doang loh, belum di bidang-bidang profesional yang lain. Karena kalau gue lihat lebih jauh lagi, ternyata pekerjaan kayak akuntan itu juga kena pengaruh dari adanya AI ini. Contohnya lo bisa lihat ya, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, mereka tuh sekarang udah mulai lebih gunain software akuntansi yang berbayar, daripada mereka harus bayar mahal manusia buat nyelesain pekerjaan yang tergolong cukup banyak. Entah itu buat nyusun laporan keuangan, laporan pajak, mengolah data keuangan, dan segala macam. Mungkin sih sekarang kelihatannya hasil pekerjaan AI ini kadang kurang bagus ya, dan menurut gue suka nggak sesuai gitu sama ekspektasi kita. Makanya untuk saat ini masih ada aspek yang harus dikerjain sama manusia. Tapi lu bisa lihat sendiri gimana nantinya 5 tahun ke depan, dimana AI ini bakal lebih canggih, dan Gen Z ini berpotensi besar jadi angkatan kerja yang pekerjaan itu bakal digantiin sama AI. Walaupun di masa depan kelihatannya teknologi akan menjadi pesaing manusia, bukan berarti hal ini bikin semua Gen Z jadi pengangguran dan langsung bikin mereka jadi jatuh miskin. Karena menurut gue pribadi, AI ini tuh justru bisa jadi sebuah mesin yang punya dua sisi yang berlawanan. Kalau misalnya lo punya skill yang AI udah bisa kerjain, bahkan lo nggak punya value lebih yang lo tawarin, gue bisa pastiin posisi lo akan terancam. Karena jelas banget, perusahaan itu pasti bakalan memilih teknologi yang udah jelas bisa kerja dengan cepat, dan juga teknologi itu bisa kerja tanpa ngerasa ada tekanan. Beda sama manusia yang kinerjanya kadang nggak pasti karena kondisi kesehatan atau nggak selalu ngeluh kalau dapat kerjaan yang menumpuk. Nah tapi di sisi lain, kalau misalnya lo bisa manfaatin teknologi ini secara maksimal, justru AI bisa membuka peluang baru yang mungkin nggak pernah ada di generasi boomer sampai generasi X. Misalnya kayak lo jadi engineer di AI, data analis, ataupun pekerjaan lain yang ada kaitannya dengan inovasi digital ke depannya. Nah makanya, daripada lo ngeliat AI ini jadi sebuah ancaman, mending lo manfaatin kemajuan ini sebagai peluang buat belajar, beradaptasi, dan ngembangin skill baru yang sesuai sama apa yang dibutuhin di era digital kayak sekarang. Karena kalau gue ngeliat masifnya teknologi saat ini, orang yang mampu menguasai teknologi itu kedepannya permintaannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang idealis karena bertahan dengan cara yang lama. Atau dengan kata lain, ya lu tuh bakalan lebih dicari perusahaan kalau lu itu bisa terbuka dengan suatu perubahan dan bisa beradaptasi dengan teknologi terbaru. Justru orang-orang yang nggak bisa beradaptasi dengan ini semua, mereka-mereka ini bakal terancam ke depannya. Dan terakhir, ketika lu udah nguasain teknologi dan punya pekerjaan yang cukup mapan, lu juga harus bisa ngendalin diri lu supaya nggak punya gaya hidup yang konsumtif. Sehingga kekayaan yang lu bangun selama ini, nantinya itu bisa bertahan lama. Coba, kalau menurut lu, kira-kira faktor apa aja sih yang bikin Gen Z ini terancam miskin? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.